Menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Sintayong memanggil sebanyak 22 pemain. Namun di antara nama-nama itu tak terdapat Elkan Bagot. Kenapa Elkan tak dipanggil? Seperti diketahui kalau Elkan Bagot adalah bek yang selalu langganan dipanggil buat timnas senior. Namun untuk laga melawan Irak dan Filipina, Sintayong justru tidak memanggilnya. Ketika ditanya tentang hal ini, berikut jawaban dari Sintayong. Masalah Elkan Bagot mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan, ujar Sintayong di lapangan Senayan, Jakarta. Ada rumor yang beredar kalau tak dipanggilnya Elkan karena sang pemain tidak merespon panggilan ketika timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade 2024 yang lalu. Sintayong sendiri tidak menjelaskan secara detail ada masalah apa dengan Bagot. Mungkin Elkan yang lebih tahu masalah itu, jelas Sintayong. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan guna persiapan menghadapi dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Training center perdana yang digelar di lapangan B Senayan hari Selasa 28 Mei 2024 sore diikuti sebanyak 18 pemain, sementara sisanya 4 orang belum nampak. Adapun yang belum hadir, Pratama Arhan, Justin Hubner, Jody Ahmad, dan Jay Ijes. Sementara para pemain abot lainnya sudah tanpa hadir, antara lain Tom Hayo, Ratnat Orahmangun, Sen Patinama, Sandy Walsh, Nathan Choaon, dan sebagainya. Buat Pratama Arhan, kata pelatih timnas Sintayong, karena pertandingan terakhir di Kalik One dapat kartu merah dan hari Selasa baru ada keputusan dia dapat sanksi dilarang bermain 2 pertandingan atau sama sekali tidak ada sanksi, ungkap Sintayong. Bisa saja Arhan besok berangkat dari Korea ke Indonesia, sementara untuk Jordi akan bergabung tanggal 31 Mei, imbu Sintayong. Suasana latihan sendiri berlangsung cukup seru, diikuti dengan penuh semangat oleh para pemain yang hadir. Para fans yang hadir ikut menyaksikan latihan tak kalah meriahnya. Namun untuk kali ini ada pembatasan di mana para fans tidak boleh untuk berfoto bersama, minta tanda tangan, dan lainnya. Mereka hanya bisa berteriak menyebut nama para pemain ketika selesai latihan. Terkait mengenai perkembangan bagaimana proses naturalisasi dari calon pemain timnas Calvin Verdon dan Jens Raven hari Selasa tanggal 28 Mei 2024. DPR RI dalam rapat paripurna ke-18 masa sidang kelima tahun 2023-2024 yang digelar pada hari Selasa telah mengumumkan adanya Surat Presiden atau Surpres soal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat nomor R18 Pres tanggal 17 Mei 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Calvin Ronald Verdon dan Saudara Jens Raven, ungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Surat-surat itu telah dan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku, lanjut Dasko. Rencananya kedua pemain ini tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi 3 dan 10 DPR RI. Kiper FC Dallas dan calon kiper timnas Indonesia Martin Paes mengunggah kata-kata di Instagram pribadinya. Unggahan ini pun jadi sorotan jelang timnas Indonesia bentrok melawan Irak dan Filipina. Kata-kata dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai berikut: tidak ada waktu untuk menyesal, lanjut ke berikutnya. Unggahan ini pun mendapat sorotan dan
pertanyaan dari para netizen. Pertanyaan pun muncul, apa ini efek belum sahnya Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia? Paes yang telah resmi memegang paspor Indonesia sejak 30 April 2024 tapi tak bisa langsung memperkuat timnas Indonesia. Alasannya Paes pernah membela timnas Belanda U21 ketika usianya menginjak 22 tahun. Menurut regulasi FIFA, bagi pemain yang ingin berpindah negara atau asosiasi dilarang memperkuat timnas lain ketika usianya telah melewati 21 tahun, baik di level junior maupun senior. Kondisi ini pun yang tengah diperjuangkan oleh PSSI. Ini perlu saya sampaikan informasi terbaru mengenai Martin Paes. Jadi begini, Martin Paes ini ada pertandingan ketika dia sudah berusia 22 tahun, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Menurut statuta FIFA, itu tidak diperbolehkan lagi pindah federasi, tapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNPB, tambah Arya. Walau begitu, Arya mengatakan PSSI punya hak untuk membuat pengajuan ke CAS agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia, sebab Martin Paes kini sudah menyandang status WNI. Jadi ada syaratnya, tapi kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus menjadi orang Indonesia, jelas Arya. Semoga saja proses Martin Paes bisa cepat selesai sehingga bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet memanggil 28 pemain untuk menghadapi dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana akan bentrok melawan Vietnam dan Indonesia. Tom Saintfiet memanggil 5 pemain yang saat ini memperkuat klub Eropa. Kemudian ada juga pemain yang saat ini tampil di Liga Amerika Serikat dan Kanada. Sedangkan sisanya yang tampil di benua Asia dan paling banyak tersebar di Asia Tenggara, termasuk di dalamnya yang memperkuat klub-klub Liga 1 Indonesia. Sementara itu ada 7 nama pemain Filipina yang saat ini tampil di Liga Domestik. Bek timnas Indonesia Jai Ijes kemungkinan akan absen ketika skuad Garuda bentrok melawan Irak pada tanggal 6 Juni 2024. Untuk Jai, karena dia masuk final playoff, mungkin baru akan sampai Indonesia pada 5 Juni, ujar Sintayong. Dan untuk tanggal 6 pertandingan melawan Irak, kita tidak akan bermain dengan Jai, tambah pelatih timnas Indonesia Sintayong. Seperti diketahui kalau Jai Ijes sedang berjuang bersama klubnya Venezia dalam promosi ke Serie A. Venezia dijadwalkan akan menghadapi Cremonese dalam laga final 2 leg pada 31 Mei tandang dan 3 Juni tandang. Bomber timnas Irak terkesan sombong dan menyepelekan timnas Indonesia yang akan bertemu pada tanggal 6 Juni mendatang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang bomber Mohanad Ali dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak ada yang sulit pada pertandingan mendatang. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, ungkap Ali dikutip dari Win-Win. Dan kami para pemain akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut, tegasnya.